suatu pelabelan ya, apalagi pelabelan itu adalah senyawa kimia yang diketahui berpotensi bahaya, ditempelkan di satu produk makanan minuman, maka itu sama saja ya bagaikan vonis mati bagi produk itu. Karena kan produk consumer good itu kan sangat rentan terhadap persepsi konsumen, persepsi masyarakat. Jadi itulah di situ letak bahayanya. Jadi itu satu hal. Terus yang kedua, ini bisa juga memicu persaingan tidak sehat. Karena nanti akan ada produk lain yang mengklaim, oh kami tidak mengandung zat BPA itu. Berarti kami lebih baik dari situ, gitu ya. Dan ini akan luar biasa memukul. Maka tidak akan mampu menahan itu para produsen ataupun pelaku usaha yang menggunakan jenis kemasan ini. Oke. Karena kalau Kalau sudah kita tercoreng berbicara dari yang namanya consumer good, Pak Rahmat, kalau kita berbicara dari segi cost begitu kan, kira-kira cost apa yang dibutuhkan selain tentunya ya untuk penggantian kemasan baru ini, kira-kira apalagi sih cost yang harus ditanggung oleh para pengusaha untuk mengikuti aturan ini? ya kalau kita sih berharap pemerintah tidak akan jadi ya mengeluarkan peraturan ini. Karena alasan ini sangat diskriminatif dan juga tidak ada alasan kesehatan yang melatar belakanginya. Terus kemudian impact-nya secara ekonomi. AMDK nasional kira-kira volumenya 30 miliar liter ya. 20 miliar liter itu adalah sumbangan dari galon. Dan hampir semuanya, saya katakan hampir semuanya, galon itu adalah galon guna ulang yang mengandung BPA ya. Nah, itu kalau kita jumlahkan itu kira-kira perlu 770.000 kalau itu diganti menjadi kemasan tidak guna ulang, itu perlu 1 miliar galon per tahun. Karena 1 galon itu isinya 20 liter. Jadi perlu 1 miliar galon. Itu kalau 1 galon itu harganya Rp35.000 saja, maka kerugian yang ditanggung ya oleh pelaku usaha galon guna ulang, itu ya kita kalikan saja ya. 35.000 dikali 1 miliar berapa itu? 35 triliun. Kira-kira ya, 35 triliun. Tapi katakanlah karena dia diulang-ulang pemakaiannya, tidak sampai segitu. Perkiraan kami ya mungkin sekitar 10 triliunan. Nah, itu dia hilang karena kami harus berganti. Kami tidak akan sanggup kalau dijauhi konsumen kan. Kita ganti, berarti kita menanggung kerugian segitu. Terus kemudian berapa biaya untuk 1 galon kalau kita tidak guna ulang, berarti dipakai, dibuang gitu ya, diserahkan ke konsumen. Itu kira-kira 10.000 harganya. Perkiraan kami. Berarti butuh berapa itu? Berarti butuh 10 triliun setahun. Jadi every year, setiap tahun harus keluar duit 10 triliun untuk jadi kemasan sekali pakai. Itu alasan ekonominya. Siapa yang menanggung itu semua? Pelaku usaha dan masyarakat konsumen. Jadi itu, nah ini siapa yang sanggup menanggungnya? Padahal mayoritas pelaku usaha AMDK itu adalah usaha kecil dan menengah. Apalagi teman-teman di depo air minum. Saya bisa katakan hampir semuanya atau mayoritas adalah UMKM. Jadi itu yang harus menanggung akibatnya. Tadi sempat disinggung sedikit ya oleh Pak Rahmat begitu untuk di kalangan UMKM ataupun juga kalangan di level depot sendiri ini juga nanti dampaknya akan luar biasa begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Erik kira-kira seperti apa sih dampak ekonominya? Pasti Bu, jelas. Dampak ekonomi yang terjadi, para pengusaha depot kemungkinan banyak yang tutup Bu usahanya. Sementara pemerintah mengembar-gemborkan pengentasan kemiskinan, apalagi di tengah pandemi corona seperti ini. Dengan adanya penjualan yang program pemerintah seperti itu, jelas-jelas sangat merugikan para pengusaha depot air minum isi ulang. Mereka mau beli galon berarti 1 kali pakai. Yang kata Pak Rahmat tadi, 1 kali pakai aja bisa pembelian itu minimal 10.000. 10.000 kalau udah dikali 1 tahun udah berapa jumlahnya. Yang pastinya dari pihak Asdamindo sendiri sangat tidak setuju dengan aturan tersebut. Itu saja Bu. Kalau dari Pak Erik seperti apa Pak? Kalaupun pemerintah harus ikut campur begitu ke depannya, kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Pak Erik? Seharusnya pemerintah harus tetap peduli Bu terhadap para pengusaha kecil, termasuk pengusaha UMKM di depot air minum isi ulang. Justru pemerintah sendiri yang saya harapkan perhatian, pengawasan yang ketat. Jangan sampai diabaikan. Tahun 2000 ini ramai air minum isi ulang, sekarang udah 2021. Pengawasan dari pihak pemerintah itu sangat kurang.
bagaimana itu kalau dampaknya terjadi terhadap konsumen yang mengkonsumsi air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar baku mutu kesehatan. Jangan terus diserang-serang di dalam galon yang berbahan BPA. Pedulikan juga terhadap para pengusaha depot air minum isi ulangnya, Bu. Itu harapan saya. Pemerintah ikut terjun, bukan mempermasalahkan yang sudah ada, yang sudah terjadi, terus dibongkar lagi seakan-akan jadi plan dari pihak BPOM juga seakan-akan kayak seperti plan. Ada pelabelan gini, dulu udah mengeluarkan statementnya itu aman, sekarang tidak aman. Berarti kan seperti itu kan plan. Harapan saya udah berhentikan saja permasalahan-permasalahan itu. Malah lebih baik bantu usaha dari usaha-usaha para pengusaha kecil. Dorong para pelaku usaha. Harapan saya seperti itu, Bu.